Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang memuliakan para jamaah subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita niat memperpanjang nikah untuk mengikuti pengajian pada subuh yang berbahagia ini yang biasanya diisi oleh Ustaz Taufika Hasan Ustaz para hadir yang diserahkan. Berhubung yang tidak hadir, maka kami minta kesediaan Ustaz Sofian Sari untuk menyampaikan masalah tauhid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 الله وبركاته. Alhamdulillah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حيا سنتي فقد هبني ومن هبني كان معي في الجنة. Sadaqallah sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami sebagai pengurus meminta maaf kepada hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena sudah 2 hari Ustaz kita tidak hadir. Biasanya kalau tidak diberi info, mereka atau beliau pergi tapi mungkin telat atau bangun tidur atau ada halangan lainnya. Karena halangannya bukan terprogram, tidak sengaja. Rumah Ustaz kita agak jauh. Ustaz Fakurdin kemarin subuh beliau di Lampineng. Kalau Ustadz Tambika hari ini beliau di Simpang Surabaya. Kita maklumilah, bukan faktor sengaja. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Sebelum kita mengulang-ulang perkara agama, karena agama ini sifatnya diulang-ulang. Kemarin kita sudah subuh, ini hari subuh lagi. Insya Allah kalau besok ada umur, subuh lagi, zuhur lagi. Dalam kehidupan di dunia ini, yang tertinggi itu adalah ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah itu dengan ilmu. Suatu ketika ada kisah nyata, mungkin Bapak Ibu bisa buka di internet atau di YouTube. Ada seorang tua, umurnya sudah 60 tahun. Kerjanya itu menggali kubur. Kalau ada orang meninggal, dia hubungi Syekh Polan. Syekh itu artinya ada 3. Syekh karena tua, Syekh karena ilmu, Syekh karena memang daripada amalannya, panggilan Syekh. Jadi suatu ketika, ini ceritanya di Damaskus, cerita kisah nyata.
Seorang ibu datang kepada syekh penjaga kubur atau penggali kubur, tolong galikan kubur satu, ada jenazah yang saya antar. Setelah digali kubur, datanglah rombongan sedikit. Di mana saja begitu dia, kalau kita ekonominya kurang, yang antar jenazah itu gak ramai. Yang sama dia itu pun gak ramai. Itu kebiasaan di mana saja, bukan di Aceh, bahkan di Damaskus pun begitu. Selesai menggali kubur, jenazah diserahkan. Ketika jenazah itu mau diterima di dalam kubur, yang terima jenazah itu pingsan dengan seketika, sesaat. Setelah pingsan, dia sadar kembali, dia ambil jenazahnya dikebumikan. Setelah dikebumikan, penggali kubur itu bertanya, siapa ini jenazah yang baru saya kebumikan? Ini putra saya. Ibu itu menjawab. Ibu itu tidak tanya kenapa penggali kubur itu pingsan. Mungkin kelelahan karena dia sendiri menggali kubur. Tempo lebih kurang 1 bulan kemudian, ibu itu pun datang lagi minta tolong digalikan kubur. Setelah digali lagi kubur, ibu penggali kubur itu pun pingsan, jatuh pingsan lagi. Setelah selesai, ibu itu pergi. Tapi si penggali kubur ini dia penasaran. 2 orang yang diantar oleh ibu ini, saya 2 kali terjadi yang luar biasa. Mungkin sudah berpuluh dia gali kubur, bisa dia katakan juga ratusan. Tidak pernah kejadian aneh seperti ini. 2 kali yang sama. Maka si penggali kubur itu kejar ibu itu. Yang kedua ini siapa? Ini abang daripada putra saya yang pertama. Sama-sama putranya. Ibu, boleh kami bertanya, apa amalan daripada putra ibu ini? Kenapa engkau bertanya demikian? Putra yang pertama, aku pingsan, aku melihat suatu alam yang begitu indah. Bisa dikatakan kalau saya baca kitab-kitab ini taman-taman surga. Apa amalannya? Dan yang kedua seperti itu juga. Terbuka pintu-pintu surga. Apa amalan anak-anak ibu ini? Ibu itu pun menangis sejenak terharu. Yang pertama, dia ini santri. Dia sedang menuntut ilmu. Karena kami orang fakir, abangnya berusaha mencari kayu bakar untuk membiayai adiknya menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu, itu pintu-pintu surga terbuka. Sering ustaz-ustaz katakan, orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah SWT mudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari Nabi SAW menerima ilmu, baik langsung kepada Nabi, baik melalui malaikat Jibril, dan diwariskan pada sahabat, tabi'in, ulama muqaddimin, ulama akhirin, ustaz-ustaz kita, itu bersumber daripada Allah. Kaunuhu aliman, arti kaunuhu aliman, dia pemilik ilmu. Orang yang menuntut ilmu, menuju mencari ilmu, sama dengan ingin bertemu kepada si pemilik ilmu. Inilah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang kedua, ilmu yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, sampai ulama, ustaz-ustaz kita ini, semuanya diulang-ulang. Tidak ada yang baru.
Inna dina indallahi Islam. Keyakinan yang Allah ridho itu adalah dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam menuntut ilmu ini memang banyak rintangan, apalagi di zaman sekarang itu teraplikasi kembali di masa zaman Bani Israel. Bani Israel ini Allah katakan ahlil kitab. Mereka itu ahli-ahli daripada kitab, baik kitab Zabur maupun kitab Taurat. Mereka itu ahlinya. Bahkan mereka itu bisa mengetahui Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu akan lahir dari generasi mereka itu 3000 tahun akan datang. Perbedaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 571 tahun. Kekosongan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, wafatnya Nabi Isa, diangkat Nabi Muhammad itu lebih kurang 571 tahun. Wafatnya Nabi Musa sampai dilahirkannya Nabi Muhammad itu 3000 tahun lebih kurang. Tapi mereka itu sudah diprediksi dalam kitab, atau maaf, sudah dikabarkan dalam kitab mereka, baik Zabur maupun Taurat, akan lahir khataman Nabiin Ahmad bin Abdullah. Dan mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad ini lebih daripada dia tahu anak kandungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tetapi karena keakuan ananiyah, karena fitrah manusia ini, Bapak bisa lihat dalam surat Iqra, qala innal insana ra'ata arahu sta'na. Ketahui manusia, apabila kita ini merasa lebih, pasti kita ini merasa sombong. Ini fitrah, baik lebih keturunan. Nabi Musa di kaumnya, kaum Bani Israel itu kelebihannya keturunan. Keturunan mereka keturunan para nabi, ayah-ayahnya nabi, sampai ke Nabi Ibrahim. Bahkan mereka bisa memplesetkan Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi Musa. Gitu kira-kira mereka mengangkat kelebihannya. Padahal Nabi Musa itu keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Yang kedua, kelebihan kita ini menjadi sombong ilmunya, sehingga kaum Bani Israel ini dia mentuhankan Nabi Uzair. Apa kelebihan Nabi Uzair ini? Dia hafiz Taurat, dia hafiz, penghafal. Tidak ada yang mampu menghafal kitab Taurat, tapi Nabi Uzair mampu diberi Allah, sehingga mereka mengkultuskan Nabi Uzair ini anak Tuhan. Eksperimen yang dilakukan oleh Nabi Uzair, berdialog dia dengan Allah, ingin melihat bagaimana Allah mengatur waktu. Maka Allah SWT tidurkan dia. Nabi Uzair ditidurkan, dan ada makanannya di sebelah kanannya, ada keledai di sebelah kirinya. Allah tidurkan. Berapa lama? 100 tahun. Keledai yang di sampingnya tinggal tulang belulang, copot tulangnya. Kalau kita gali kubur, kita lihat ada orang yang nggak utuh jasadnya, itu tulang-tulangnya copot. Kami dulu di sekolah di Sabang itu, masa sekolah SMP itu di bakaran batu,
dibuat sekolahnya itu tanah kuburan. Jadi setiap habis main-main, lihat ada tanah-tanah itu ada jenazah, tengkorak-tengkorak manusia lama, copot-copot tulangnya, yang tinggal rambutnya. Rambut itu utuh. Ketika 100 tahun Nabi Uzair ini dibangunkan Allah, tapi Nabi Uzair tidak merasa bahwa waktu sudah berjalan 100 tahun. Tapi yang dilihat ke kiri, tulang-tulang keledainya sudah copot-copot. Dilihat sebelah kanan, makanannya masih panas. 3 dimensi waktu yang Allah atur dalam keadaan atau tempat yang sama. Dimensi pada keledai berjalan waktunya sehingga jadi tulang berulang. Nabi Uzair dan makanan itu dihentikan oleh Allah. Kelebihan ini pun kagum kaum Bani Israel. Tidak ada yang seperti ini. Itu di antara kelebihan-kelebihan seseorang yang merasa dia lebih. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lahirlah Nabi Isa alaihissalam kira-kira 2300 atau 2200 tahun lahir Nabi Isa, diutus menjadi nabi. Maka kaum Bani Israel ini tidak mau mengakuinya, sehingga mereka mencari Nabi Isa ini untuk dibunuh, disalib. Nabi Isa ini tidak bisa diterima karena dia miskin. Miskinnya Nabi Isa ini bukan keinginan Allah, tapi keinginan dirinya. Nabi Isa diberi oleh Allah keilmuan medis yang luar biasa. Sampai sekarang belum ada ahli spesialis atau dokter yang bisa menguasai ilmu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita baru buka praktek, baik praktek dokter gigi, coba Bapak pergi ke Singapura. Singapura itu kita tembal lubang gigi kita, itu bayarnya 6 juta. Tambal gigi 6 juta. Kalau ganti gigi 10 juta. Sekarang umur sudah 70 tahun, bisa ganti gigi. Gigi yang lama itu dicabut, dibor lagi gusi kita, dipasang lagi, diganti gigi lagi, jadi muda lagi. Bayarnya 1 gigi 10 juta. Kalau dokter-dokter kita masih murah, 300. Kalau mantri ada 150. Kalau ganti jantung, di Cina ganti jantung itu sampai 1 miliar. Untuk supaya muda lagi. Ganti ginjal, untuk supaya lebih muda lagi. Umur 100 tahun bisa seperti 70 tahun, 60 tahun. Tapi Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bukan mengganti onderdil spare-part kita punya organ tubuh, tapi Nabi Isa alaihissalam diberi ilmu oleh Allah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Sam bin Nuh, Sam anaknya Nabi Nuh sudah meninggal 3000 tahun yang lalu. Dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkannya. Bukan sekedar itu, orang yang cacat, yang belang-belang kulitnya, orang yang stroke. Kalau ilmu ini ada pada kita, kita jadi kolong merak. Jadi menandakan Nabi Isa alaihissalam miskinnya bukan karena tidak pandai, tapi memang juhudnya, dia takut dengan Allah. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat, jangankan sendal, rumah tempat tidur pun tidak ada bantalnya. Tidur di mana beliau sedang safar. Kaum Bani Israel tidak bisa terima nabinya miskin. Miskin nabinya, dia tolak.
3.000 tahun, 1.571 tahun Allah lahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Kalau kita lihat arti ummi ini tidak bisa baca dan tulis. Dan Nabi Muhammad yatim piatu lagi. Ada yatim piatu lagi. Bukan sekadar tidak bisa baca tulis, miskin, tidak ada ayah ibu, bahkan diasuh oleh ibu asuh. Saking miskinnya diasuh oleh ibu asuh yang tidak ada bayarannya. Bagaimana kaum Bani Israel ini bisa menerima Nabi yang diutus Allah atau khataman nabiin, walaupun dalam kitab Zabur dan Taurat, baik dalam kitab Injil kaum Nasrani sudah diberitakan bahwa Nabi terakhir adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad artinya hamba yang terpuji, Muhammad artinya manusia yang terpuji, Ahmad hamba yang terpuji. Apa yang terjadi hadirin? Mereka tidak bisa menerima, baik kaum Bani Israel, kaum Nasrani maupun kaum kafir Quraisy tidak bisa diterimanya. Maka dikatakan tanda-tanda orang yang sombong ini satu saja. Bukan karena pangkatnya, hartanya banyak, bukan. Oh dia punya harta, naik mobil harga 1 miliar, 2 miliar, tidak bisa dikatakan sombong. Ada sahabat masa Nabi, dia pakai parfum itu 3 bulan belum hilang wanginya. Bahkan jarak 100 meter sudah tercium. Kalau Bapak pergi sekarang ke Madinah, Mekah, ada tapi tidak sama. Harga 1 milinya 3 juta di Mekah, tapi tidak sama. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, jadi kesombongan seseorang itu bukan karena hartanya, ketampanan, tapi yang dikatakan Nabi kesombongan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang bodoh, meremehkan orangnya. Nabi itu diremehkan, ditolaknya kebenaran. Kebenaran yang sudah ada dalam Zabur dan Taurat, dalam Injil, ditolaknya karena yang menyampaikannya meremehkan. Jadi maknanya kita menuntut ilmu, walaupun anak-anak yang beritahu, kalau itu ilmu kita terima, karena ilmu ini mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Kaidah ilmu mengetahui, belum tahu menjadi tahu, maka sudah mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita pergi satu kampung, kita tidak tahu nama jalan A. Kita tanya sama anak-anak, Dek, numpang tanya, jalan A mana? Itu Pak, ke sana. Kita telah mengetahui jalan A dari sumber anak-anak. Walaupun anak-anak ini belum bisa baca A, tapi dia sudah teringat ini A. Begitulah zaman dulu Nabi SAW. Ibnu Abbas itu anak-anak, Ibnu Mas'ud itu anak-anak. Masa Sayyidina Umar radhiyallahu, Ibnu Abbas itu banyak hafal hadis ayat. Sayyidina Umar sudah dewasa, sudah tokoh, tapi karena dia rendahkan dirinya karena ilmu, Sayyidina Umar 3 tahun masuk Islam bisa menjabat khalifah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, memang dalam menuntut ilmu ini tidak mudah. Ada 3 trik setan menghalangi kita menuntut ilmu. Yang pertama, kita langkah-langkah ke majelis ilmu ini, kita dihalangi oleh syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan. Jadi untuk menuntut ilmu ini kita dihalangi oleh syaitan. Bagaimana kerjanya syaitan? Dia membisik-bisikkan. Dia buat perbandingan-perbandingan. Yang kedua,
Kalau majelis ilmu itu yang kita dengar kita sudah ketahui, maka di bisik setan itu sudah kau tahu. Imam Ghazali rahimahullah katakan, apabila perkara ilmu ini kita sudah tahu 999 kali, satu lagi genap 1000, kita anggap saya sudah tahu, ini takabur. Yang ketiga, langkah setan menjauhi kita dari majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adalah dia bisikan-bisikan kepentingan keluarga kita. Ini anak saya belum, ini anak saya belum. Maka dalam menuntut ilmu itu, para alim ulama dulu, dia hijrah. Dia tinggalkan kampung halamannya bertahun-tahun. Maka pulang ke kampung halamannya, mereka sudah menjadi orang-orang faqih, orang-orang alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih memberikan kita hati terpaut dengan ilmu. Ada 4 unsur zahir dalam diri kita, ada 4 unsur batin dalam diri kita. Setiap seseorang meninggal dunia diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini setiap orang meninggal di manasah kita diumumkan. Sudah meninggal Polan bin Polan. Semua datang daripada Allah, kembali kepada Allah. 4 unsur jasmani yang dalam diri kita, dia kembali kepada unsurnya. Unsur jasmani, unsur zahir, air, tanah, api, angin. Ini dalam diri kita ini ada. Setiap meninggal seseorang, dia kembali kepada unsurnya, namanya unsur alam zahir. Allah SWT jadikan kita ini, fisik kita dari 4 unsur, dari saripati tanah, min tin. Yang kedua, unsur rohani, yang sampai sekarang belum ada satu alat untuk mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat ahli-ahli medis sekarang, ngeri-ngeri sekali. Malam Senin kemarin, Ustadz Dr. Syamsul katakan, makna barri, dia ada khalaqah, pencipta, ada baghi yang mengubah-ubah, ada ja'alna yang memberi fungsi. Jadi ada 3 sifat Allah ini yang dibuka semalam. Yang pertama khalaqah, yang belum ada menjadi ada. Baghi ini mengubah-ubah yang ada dengan ada. Misalnya kalau Bapak pergi ke Thailand, ada namanya buah dokong. Buah dokong ini perkawinan steak antara buah duku dengan buah langsat. Lahirnya dokong. Banyak sekarang cara diperkawinkan, di steak segala macam, diubah. Sekarang pakai pisang lagi. Kalau Bapak Ibu lihat, pisang itu ditanam, diberi sari kepada tumbuh-tumbuhan, lahir tumbuh-tumbuhan baru. Ini artinya dalam Al-Quran disebut barri. Yang mengubah itu Allah. Kita diberi akal, diberi ilmu. Yang ketiga namanya ja'alna, fungsi. Fungsi tomat, vitamin C. Fungsi daging, bisa protein. Ini yang memberi fungsi Allah. Dalam Quran disebut wa ja'alna. Ini dalam sifat materi, sari pati tanah ini, angin api ini, alat medis sudah bisa mengetahui vitamin apa ada, protein apa ada, ini ada. Sudah ada alatnya, Allah buka. Tapi unsur rohani sampai sekarang ini belum. Tapi kita tidak tahu. Cuman ada Allah bilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ilmu ini Allah berikan sedikit. Apa ini unsur rohani? Unsur rohani pun ada 4. Yang pertama unsur ruh. Summa sawahu wa nafaka fihi min ruhi wa zalakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun.
Ruh. Ruh dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan ruh. Arti ruh ini sumber kehidupan. Belum ada alam semesta ini diciptakan Allah, yang ada Allah. Allah yang ada tidak diawali, Allah yang ada tidak diakhiri. Ini namanya tauhid ahadiyah. Dia, hanya dia yang ada. Belum ada yang diciptakannya. Maka diciptakanlah namanya sumber kehidupan. Arti kehidupan ini dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah ini tidak bisa disebut kehidupan, dia mutlak, nafsiyah. Dalam ilmu tauhid disebut sifat nafsiyah, sifat mutlak yang tidak diawali, yang tidak diakhiri. Kalau Bapak Ibu pernah ngaji juga kadang-kadang, oh Allahnya dengan keroji, ada dengan sendirinya. Ini salah. Kalau ada dengan sendirinya berarti tidak ada yang menciptakan, tapi ada sebelumnya tidak ada. Itu ada dengan sendirinya. Sikit saya terpleset, salah. Jadi Allah itu wujudnya mutlak, tidak diawali, tidak diakhiri, maka dikatakan qidam dan baqa. Tapi ruh ini dari tidak ada menjadi ada disebut sumber kehidupan. Maka semua ruh yang diciptakan ini Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ni rabbikum? Dipakai kata Rabb, yang menciptakan kamu sekalian. Maka semua jawab beruh, qalu bala syahidna. Kami menjawab semua. Qalu ni semuanya menjawab. Kalau kala itu sebahagian. Qalu bala syahidna. Maka semuanya menjawab syahidna, kami bersaksi engkau pencipta. Nah, jadi ruh ni dia fitrahnya untuk mengenal Allah. Tapi belum ada satu alat untuk mengambil indikasi bagaimana bentuk ruh, bagaimana warna ruh, bagaimana atau kedudukan ruh seseorang. Dia ada tapi dia tidak bisa diprediksi. Dia ada dalam tubuh manusia tapi tidak tahu di mana duduknya. Kalau dibilang di jantung, ada manusia dilahirkan tanpa jantung. Ada manusia dilahirkan oleh Allah tanpa jantung. Ada juga dalam Guinness Book, kalau kita lihat, ada manusia jatuh dari pokok kayu tersundak, jantungnya copot tapi masih hidup. Tersundak dia, dadanya copot, jantungnya tapi masih hidup. Jadi belum ada sampai sekarang mengetahui di mana sumber Allah tiup atau Allah letakkan ruh di dalam diri kita. Dikatakan putus urat nadi, meninggal. Ada orang bukan putus urat nadi, tangan-tangannya dipotong. Kalau mencuri di Arab sudah diponis, dihukum, itu dipotong tangannya. Ada dua-dua sudah dipotong, tapi dia masih hidup. Maka simpulannya, ruh tidak bisa juga sampai sekarang diketahui. Ini unsur rohani. Yang kedua, unsur rohani ini kalbun. Hati, bukan hati yang kita makan di warung Padang. Sambal hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Dasar kata qalaba, balik membalik. Dia ini seperti gelombang. Kalau kita main handphone, handphone ini ada gelombangnya. Keluar handphone dari gelombang untuk menerima gelombangnya lagi. Kalbun ini Allah buat dia memang gelombang untuk menerima sinyal. Untuk bisa mengetahui itu istri saya sudah saya nikahi, itu anak saya, istri saya sudah melahirkan, itu harta saya, itu fungsinya hati. Dia bisa menerima sinyal. Oh, itu rumah itu sudah saya jual, sudah saya lepas dari hati. Oh, itu toko itu sudah saya jual, itu mobil sudah saya jual. Itu dia menerima dan melepas. Ini fungsi hati. Man atallah biqalbin salim. Orang yang bisa melepaskan harta, benda, anak dan istri biqalbin salim, dia hanya terpaut kepada Allah. Ini gelombangnya sangat bagus, sinyalnya sangat bagus. Kata Allah, biqalbin salim, hati yang selamat. Nah, ini yang kita jaga.
Karena untuk menyambung kepada Allah ini kalbun yang selamat. Ada kalbun ma'arid, kalbun yang rusak. Dia terpaut kepada benda-bendanya, terpaut kepada pangkatnya, kepada hartanya. Selain Allah ini, kalbun ma'arid, kalbun yang sakit. Ada kalbun mait, hatinya mati. Gelombangnya tidak ada, handphonenya sudah habis, hang dia. Tak ada gelombang lagi. Ini disebut idza zukirallahu wazilat qulubuhum. Bahasa Aceh itu ada rafa namanya. Rafa itu gelombang, ada sinyal. Itu dihidupkan dengan zikir. Misalnya salah satu contoh kita hidupkan zikir subhanallah. Kalau kita lihat arti harfiahnya itu maha suci Allah. Tidak kita sucikan pun itu Allah suci. Tapi makna hakikatnya ya Allah sucikan pikiran saya karena Dia yang bisa mensucikan. Sucikan hati saya supaya saya bisa menyambung kepada Engkau, baik pikiran saya maupun hati saya. Inilah hakikat tauhid. Hakikat tauhid mensucikan Allah daripada sifat-sifat kemakhlukan, baik dalam pikiran kita maupun dalam sangkaan hati kita. Ini hakikat tauhid. Ya, itu gelombang yang kita, supaya gelombang sinyal, maka orang yang berzikir setelah salat subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah, Allahu akbar sampai selesai dengan ayat kursi. Tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali kematian. Maknanya belum mati kita belum bisa masuk surga. Itu hakikat tauhid. Lafadznya subhanallah artinya maha suci, tapi hakikatnya kita minta kepada zat yang maha suci disucikan pikiran kita, disucikan hati kita. Yang kedua kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya itu kalau kita lihat harfiahnya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau Bapak lihat dalam tafsir itu namanya hamdu mufrad namanya. Alhamdulillah, alif lam hamdu. Alif lam ini maknanya alif lam marifat. Kita tahu siapa yang kita puji. Dan nilai yang kita puji itu kita tahu. Misal kita puji mobil kita harga 1 miliar. Nilainya. Kita puji emas kita 1 kilo. Kita puji, tahu nilainya. Tapi hamdu mufrad ini kita tahu siapa itu Allah. Kita puji. Maka hati kita tidak terpaut kepada benda-benda yang tidak ada nilainya. Yang ada nilai itu Allah. Maka waktu kita sebut alhamdulillah, ya Allah berikanlah pikiran hatiku bisa bermakrifat kepada zat yang maha terpuji. Itu hakikat daripada zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena otak kita ini memuji benda-benda, memuji pangkat-pangkat. Hati kita memuji benda-benda. Hak yang patut dipuji hanya lafaz tapi tidak terpaut dengan hati, itu makna alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ismu zat, akbar ismu sifat. Maka hanya Allah yang kita besarkan, dia karena dia yang melihat, sami'un basyirun alimun. Ketika kita mau buat kesalahan, Allah maha melihat. Ketika kita mau cakap perkataan yang Allah maha mendengar. Ketika kita hati dengki kepada yang lain atau terikat kepada Allah maha mengetahui. Kaunu alimun, kaunu basyirun, kaunu sami'un. Inilah makna Allahu Akbar. Cukup dia yang hebat. Cukup dia yang hebat. Maka kelakuan kita itu akan dipantau, akan diawasi. Inilah yang orang menyebut subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah jamin dia masuk surga karena hatinya, pikirannya tidak terpaut lagi kepada makhluk, hanya terpaut yang menciptakan makhluk. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini memang perlu latihan. Tidak mudah kita mengajak pikiran kita ini untuk tersambung kepada Allah. Tidak mudah kita ajak hati kita ini untuk terpaut kepada Allah. Maka namanya perlu mujahadah, riyadah. Mujahadah, riyadah, muraqabah. Baru muqarrabin, baru dia dekat, baru dia tersambung. Ada 4 proses. Yang pertama mujahadah mal. Kedua mujahadah diri. Yang ketiga mujahadah waktu.
Yang keempat, mujahadah tempat. Ini mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bermujahadah dia untuk mencari subulana, Allah bukakan jalan-jalan untuk menuju kepada Allah. Ini mujahadah, kata alim ulama ada 4. Mujahadah mal, mujahadah diri kita, mujahadah waktu kita, mujahadah tempat kita. Ini memang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahadah yang pertama itu mujahadah mal. Khadijah radhiyallahu, Abu Bakar radhiyallahu, Mas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semua mujahadah dengan mal. Supaya apa? Karena sifat mal ini dia ada jalan, ada fungsi. Sayyidina Umar radhiyallahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, beliau biasa sholat di depan, di belakang Nabi. Suatu ketika telat masuk anak muda, maka Sayyidina Umar ketuk anak muda, kasih nampak dinarnya. Anak muda ambil uang, mundur dia, Sayyidina Umar masuk. Maknanya apa? Ini pelajaran bagi kita. Mal diganti menjadi amal. Anak muda tadi, amal diganti dengan amal. Dia mundur karena amal, tapi Sayyidina Umar lepaskan mal, dia mencari amal. Karena saf di belakang imam, saf di saf pertama ini nilainya besar. Dengan nilai dinar yang dikeluarkan. Jadi sahabat itu paham, mujahadah dia keluarkan malnya, dia ganti dengan amalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua mujahadah dirinya. Ada fenomena terjadi baru-baru ini di Mesir. Bapak ini umurnya sudah 70 tahun. Ada di Mesir itu satu masjid, bulan Ramadan, satu malam 4 juz. 4 juz, Pak. Kalau di Aceh ini, di Cokguh, terakhir Ramadan itu ada 3 juz satu malam. Kalau di Temburu, satu malam khatam Quran sampai subuh tarawihnya. Nggak sanggup kita, Pak. Ada orang tua ditanya sama anak muda, Syekh kenapa mampu berdiri sampai 4 juz malam? Saya berdiri dengan keyakinan, bukan berdiri dengan nafsu. Kenapa demikian? Bapak lihatlah, kami pernah keluar di Langsa itu, diberi subsidi minyak bensin dulu, selisihnya hanya 15.000. Tapi antrinya dari zuhur sampai maghrib panjang. Maghrib hilang, zuhur hilang, hanya perbedaan 5.000. Dia mujahadah dirinya dari zuhur, asar sampai maghrib untuk mendapatkan 5 liter subsidi minyak bensin. 15 kali 5 baru 65. Berapa? 75. 75.000 dia berani antri berapa jam. Ini namanya berdiri dengan nafsu dunia. Tapi Syekh tadi berdiri dengan keyakinan api yang membakar. Kan kemarin kita sudah dengar dibaca ta'alim, seorang Syekh diuji dengan seorang wanita. Hujanan tengah malam masuk, wanita yang menggoda, apa dia buat? Dirinya dibakar dengan lilin. Satu jari dibakar dengan lilin. Setan menggoda itu perempuan cantik, dia bakar satu jari lagi. Wanita cantik, sehingga dia bakar semua jarinya, terbakar jarinya, sehingga ketakutan wanita tersebut, akhirnya wanita itu pergi. Kenapa hadirin? Lebih bagus dibakar tangan daripada nanti dibakar di akhirat, khalidina fiha abada. Ini keyakinan. Jadi berdiri dengan keyakinan, andai kata aku mati besok, bagaimana? Dikubur. Rabbana absarna wasamina farjina na'mal salihan inna mungkinun. Ya Allah, aku telah lihat, telah dengar, kembalikan ya Allah api neraka. Kematian bukan karena umur, karena sakit. Nahnu kadarna bainakul maut. Kematian itu hanya mutlak milik Allah, bukan karena tua, bukan karena sakit, tapi sudah batas. Kadarna, nahnu kadarna bainakul maut. Sudah waktunya berakhir. Sedang duduk-duduk, sedang berdiri, apa kita bilang? Ya Allah, kembalikan aku telah lihat, telah dengar di alam kubur, kembalikan. Maka satu hari berani kita, 10 juz berani kita berdiri untuk dengar Quran. Ini berdiri dengan keyakinan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini letaknya di hati dan di akal. Akal bisa menaklukkan dunia, namanya akal ulul albab. Kalau bapak baca-baca di Al-Quran yang dikatakan ulul albab ini, akal yang bisa menundukkan dunia. Jadi kita lihat asal ada ujung-ujung dia di Al-Quran ulul albab, ini manusia yang bisa menundukkan dunia. Dia berkolaborasi hati dengan akal, hidup sinyalnya. Maka otomatis nafsunya menjadi nafsu mutmainah. Inilah 4 unsur. Nafsu mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadi itu hamba yang bisa menundukkan akalnya, menyambung hatinya, dia hidup ruhnya karena Allah. Inilah yang dikatakan orang yang sukses, ruhnya bermarifat kepada Allah, hatinya tersambung kepada Allah, akalnya bisa menerima hukum-hukum Allah, nafsunya mencari ridho Allah dan ingin diridhoi. Inilah orang-orang yang sukses. Inilah yang kembali menuju Rabbnya di kalbin salim. Dia akan mendapatkan surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu warradu'an dzalika. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, inilah sebagai pengganti, mungkin waktunya sudah, maaf karena kita bukan ustadz yang seperti mereka-mereka ini. Mereka sudah mujahadah menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Kita hanya mengulang-ulang di dalam negeri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon dimaafkan, mungkin ada kesalahan, sesama mohon kepada Allah saya mohon ampun, sesama mohon dimaafkan. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.